Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menuntut ilmu, belajar untuk masa depan kita, yang mana kita juga perlu yang namanya ilmu. Menuntut ilmu ini tidak ada batasan dari lahir sampai meninggal dunia. Anak-anak semua, dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI pada pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang perilaku jujur. Ya. Yang mana kita tahu bahwasanya baginda Rasulullah SAW mempunyai sifat wajib, yaitu yang pertama siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq yang kita bahas yaitu jujur, ya. Yang mana nanti jujur ini terbagi menjadi 3. Tujuan mempelajari perilaku jujur ini apa? Untuk melatih diri kita, ya, agar kita selalu berbuat jujur terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap guru, dan lain-lain, yang gunanya agar kita tetap dipercaya oleh orang, tetap dipercaya oleh orang tua, dan lebih-lebih kita mempunyai sifat yang terpuji. Itu gunanya kita mempelajari perilaku jujur. Baik. Ada 3 dari kata Ustaz tadi, bahwasanya jujur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Ya. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Yang ketiga, jujur dalam perkataan. Adapun jujur dalam niat itu apa? Ya. Contoh seperti ini, bahwasanya misalnya Ahmad mau pergi ke pengajian. Berangkat nih Ahmad dari rumah pakai motor, 9 dari rumah. Sampai di perjalanan ternyata dia punya niat lain. Kemudian dia belok, tidak jadi pengajian. Berarti niat dia dusta, berbohong. Niat awalnya mau berangkat pengajian, ternyata di tengah jalan dia tidak sesuai apa yang diniatkan dalam hatinya. Nah, ini jujur dalam niat. Ketika jujur, maka dia tetap pengajian. Nah, ini yang didapatkan benar-benar jujur dalam niat. Ketika dia belok dari itu, bahwa dia dikatakan tidak jujur dalam niat. Ketika jujur dalam niat, dia tetap lurus, dia tidak pengaruh dengan bisikan-bisikan setan yang bisa membelokkan niat hatinya terhadap perbuatan yang tercela. Itu contoh yang bisa kita pahami. Yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Ya. Anak-anak tahu nih, misalnya, oh ini yang haram, ini yang halal, ini yang diperbolehkan, ini yang tidak, ini yang najis, ini yang tidak. Ternyata kita melanggar dari itu. Contoh, ini haram, ini halal. Ternyata kita melaksanakan yang haram, kita pakai yang haram. Ini barang curian, ini yang tidak curian, ternyata kita makan yang curian.
maka itu kita tidak jujur dalam perbuatan. Ketika kita jujur dalam perbuatan, kita makan yang halal, yang diperintahkan dalam agama. Seperti itu. Contoh lain, kita diwajibkan sholat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengerjakan, kita mendapat dosa dan kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mendapat balasan nantinya kita di akhirat. Ternyata kita tidak sholat, ya, kita malas mengerjakan sholat atau melanggar yang lain. Nah, ini artinya kita tidak jujur dalam perbuatan. Ketika kita jujur, semuanya dilaksanakan. Sholat dilaksanakan, ya kan? Pokoknya perbuatan yang tercela kita tinggalkan. Itu kita menandakan bahwasanya kita jujur dalam perbuatan. Ya, contoh misalnya yang lain misalnya mencuri itu halal atau haram? Yang pasti haram, ya. Makanya kita tidak boleh mencuri. Akan tapi ada orang yang mencuri. Nah, ini namanya orang ini tidak jujur dalam perbuatan. Seperti itu, ya. Atau banyak contoh yang lain yang bisa dipahami, ya. Itu jujur dalam perbuatan. Yang ketiga, ya, ini jujur dalam perkataan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salas, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada salasa, berapa? 3. Yang pertama, jika dia berbicara dia dusta atau berbohong, ya. Jika dia berjanji dia berkhianat. Aku janji ya, bisa saya traktir, ternyata dia tidak mentraktir. Berikutnya adalah jika dia dipercaya dia berkhianat. Aku percaya dengan kamu ini, ternyata dia berkhianat di belakang kita. Akhirnya apa? Kita tidak percaya pada orang itu. Artinya apa? Jujur dalam perkataan ini, misalnya si Ahmad dapat berita dari Muhammad misalnya. Muhammad menyampaikan A. Ternyata Ahmad ini menyampaikan ke orang lain B. Nah, ini artinya tidak jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ini, dia menyampaikan berita sesuai yang dia dengar, sesuai realita atau kenyataan yang dia dengar juga, seperti itu. Dia sampaikan, tidak melebih-lebihkan yang menjadi itu bohong. Nah, itu jujur dalam perkataan. Maka dari itu anak-anak semuanya jangan sampai mempunyai sifat seperti ini. Ketika kita dinasihati guru seperti ini, menyampaikan ke orang tua lain, nah itu tidak boleh. Artinya anak semuanya kalian tidak jujur dalam perkataan, ya. Dalam pembelajaran ini terharapkan anak-anak semua, baik ustadz, ya kan, bisa menanamkan yang namanya perilaku jujur. Ini sangat penting dan wajib kita punya yang namanya sifat jujur, ya. Kesimpulan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita harus punya yang namanya sifat jujur, ya, sesuai perintah Rasulullah yaitu siddiq, ya. Kita harus punya itu, ya, jujur. Rasulullah aja punya, menanamkan, masa kita umatnya tidak, itu kan artinya kita melanggar, seperti itu, ya. Berikutnya, kita jangan tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan yang membawa kita ke jurang yang tidak baik, ke jurang neraka, bisa kata seperti itu, ya.
Artinya kalau sudah kita ke jurang yang tidak baik, wallahu a'lam, ya, kita akan sesat. Artinya kita terbawa oleh bisikan-bisikan setan. Ya, berharapkan semuanya kejujuran ini dimiliki oleh kalian semuanya. Kalian beritahu teman-temannya yang belum punya sifat jujur, ya. Kalau susah bagaimana Ustaz? Belajar dan belajar. Insyaallah bisa. Karena kejujuran itu mutlak, tidak bisa ditoleransi, harus punya sifat jujur. Kalau nggak punya udah, berarti kalian siap-siap untuk menjadi teman kalian, tidak dipercaya oleh teman kalian, yang lain-lain pokoknya seperti itu, ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa, ya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kalian mendapatkan yang bermanfaat. Salah hilaf, Ustaz minta maaf. Nah, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, nah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.